Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Mamatullah. Saya Rida Mutia Zahra. Dan saya Sofa Marvel Hidayat. Kami dari kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan hasil studi literatur dalam program penelitian ilmiah kami yang telah dibimbing oleh Ustazah Sri Cahyaningsih SPD selaku guru pembimbing kami. Dengan ini kami mempersembahkan aplikasi sedotan PLA Pati Jagung. Penelitian kami dilatar belakangi dengan permasalahan limbah plastik, terutama di Indonesia. Salah satunya ialah limbah sedotan plastik yang masih banyak digunakan di Indonesia. Salah satu upaya mengurangi limbah plastik adalah dengan menggunakan sedotan ramah lingkungan. Contohnya dengan sedotan berbahan baku pati jagung ini. Tujuan penelitian kami adalah melihat apakah sedotan pati jagung ini dapat bertahan lama, apa saja keuntungan yang didapat dari sedotan pati jagung ini, dan bagaimana proses pembuatannya. Apa itu sedotan pati jagung? Sedotan pati jagung adalah sedotan ramah lingkungan yang diproduksi menggunakan material bioplastik PLA yang berbahan dasar pati jagung. Dengan bahan baku organik, sedotan pati jagung ini bisa terurai hanya dalam kurun waktu 180 hari, sehingga tidak akan tertimbun menjadi sampah dan mencemari tanah dan lingkungan sekitar. Berikut adalah proses pembuatan sedotan pati jagung. Diawali dengan pelarutan pati jagung menggunakan alat pelarut dan asam asetat. Kemudian, hasil pelarutannya diberi gelatin yang akan membuat bentuk plastik dan bersifat elastis. Kemudian akan dilakukan proses pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius sampai dengan 83 derajat Celcius untuk mencegah suhu gelatinisasinya agar tidak terjadi pecahnya granula pati. Kemudian ditambah dengan gliserol dan lakukan pengadukan selama 1 jam agar larutan menjadi homogen. Kemudian, hasil gelatinisasi yang sudah dipanaskan akan diekstrasi. Kemudian, divakum untuk menghilangkan kandungan air dan oksigen yang tersisa. Sebelum campuran plastik ini melalui proses pencetakan, diamkan terlebih dahulu dalam suhu ruangan selama 24 jam. Karena apabila terdapat gelembung udara, produk akan mudah rusak. Kemudian, dilakukan pencetakan plastik biodegradable. Dituangkan larutan plastik di atas plat kaca yang telah dibersihkan dan plastik dikeringkan di dalam oven selama 6 jam pada suhu 83 derajat Celcius. Setelah pengeringan selesai, plastik sudah dapat disimpan dan dibentuk. Kebutuhan sedotan plastik di Indonesia sangatlah besar, di mana setiap tempat yang menjual makanan dan minuman harus menyediakan sedotan plastik sebagai alat saji. Namun, hal ini jelas sangat merugikan dalam aspek lingkungan, karena jumlah sampah plastik di Indonesia merupakan 2 tertinggi di dunia dengan jumlah 93 juta per hari. Potensi sumber daya pati jagung di Indonesia terbilang besar karena provinsi-provinsi di Indonesia termasuk tingkat produsen jagung tertinggi. Sedangkan potensi produksi sedotan biodegradable ini juga tinggi dikarenakan sifatnya yang mudah terurai, berpotensi besar mengurangi sampah plastik di Indonesia. Bahan baku pati jagung juga mudah didapat. Dalam aspek lingkungan, jelas sekali sedotan biodegradable ini sangat bermanfaat untuk mengurangi limbah plastik, dan produknya saat ini pun sudah banyak diterapkan. Di antaranya, pada tahun 2017, produk kemasan makanan dan minuman merek dagang Avani Eco berbahan bioplastik mulai terkenal di Bali. Pada tahun 2019, komunitas sosial CCF atau Climate Change Frontier mengadakan kampanye mengurangi limbah plastik.
satu caranya yaitu menggunakan sedotan pati jagung. Dan pada tahun 2020, banyak kafe, restoran, dan tempat makan di Indonesia menggunakan sedotan biodegradable pati jagung. Kesimpulan yang kami dapat diantaranya adalah: yang pertama, potensi pati jagung sebagai bahan baku lebih besar dibandingkan bahan baku lainnya seperti bambu dan kertas. Yang kedua, penerapan sedotan pati jagung juga dapat dilakukan besar-besaran. Dan yang ketiga, sedotan pati jagung lebih bertahan lama, juga lebih cepat terurai daripada sedotan berbahan plastik biodegradable lainnya. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan keliru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.